Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi. Pada pagi hari ini saya ingin membacakan firman Tuhan dari Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini saya berikan tema saat teduh pribadi. Di dalam ayat ini disebutkan, aku akan bertemu dengan engkau. Aku akan berbicara dengan engkau. Itulah firman Tuhan kepada Musa, mengakhiri instruksi yang panjang untuk membangun kemah suci. Dia berjanji akan menemui Musa. Saudara, ini adalah ayat yang tentu sangat menggentarkan, bahwa Tuhan Allah Sang Pencipta yang agung mau bertemu dengan seorang manusia, dalam ayat ini dengan Musa. Dan itulah yang terjadi. Perintah untuk membuat kemah suci adalah bagian dari kerinduan Tuhan untuk diam di tengah-tengah umatnya. Tuhan menyatakan hubungan yang dirindukannya melalui berbagai gambaran di dalam Alkitab. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 disebutkan bahwa orang percaya itu adalah bait Tuhan. Bait diartikan sebagai tempat kediaman atau sebagai rumah, dan tubuh kita disebut sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Jadi bukan sekedar tamu atau orang yang menumpang sementara, tetapi dia berdiam di dalam kita seperti pemilik rumah di dalam rumahnya. Di Yohanes 15 ayat 5, hubungan kita dengan Tuhan digambarkan seperti pokok anggur dan ranting. Ranting tidak mungkin berbuah jika tidak tinggal atau menempel pada pokok anggur. Di dalam Yesaya 62 ayat 5, hubungan kita dengan Tuhan digambarkan seperti mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Ini luar biasa betapa mempelai laki-laki bergirang melihat kekasihnya datang mendekat, bersuka cita. Juga hubungan kita yang lebih intim lagi, yang lebih dekat lagi digambarkan seperti bapa dan anak di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6. Jadi ini bukan hanya gambaran, tapi ini benar-benar menunjukkan status kita sebagai anak yang dikasihinya. Ini sungguh sangat luar biasa. Inilah kerinduan Tuhan terhadap kita, anak-anaknya. Mau berjumpa secara pribadi. Kita mau mengenal Dia, mengalami Dia secara pribadi. Jadi bukan dari kata orang, bukan orang lain yang belajar Alkitab dan berdoa, lalu dia menceritakan kepada kita. Bukan orang lain yang membangun hubungan, lalu kita hanya mendengar ceritanya. Bukan orang lain yang berlibur, dan kita hanya menikmati ceritanya. Bukan orang lain yang berkeluarga, lalu kita hanya mendengar ceritanya. Bukan hanya orang lain yang menikmati makanan dan minuman, lalu kita hanya mendengar bagaimana rasanya, bagaimana enaknya. Tapi hubungan pribadi dengan Tuhan adalah pengalaman pribadi kita. Saat teduh pribadi adalah waktu untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kita mau meresponi atau menanggapi kerinduan Tuhan, bahwa Dia mau menyediakan waktunya secara khusus, mau bertemu dengan saudara dan saya. Dan kemudian kita mau mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, dan kita mau mendengarkan, kita mau memperhatikan perkataannya. Jadi mari kita datang menghadap Dia. Kita mau mengambil saat teduh pribadi kita, karena kita mau mendengarkan Dia dan kita mau menanggapi Dia.
Dan ini adalah satu undangan pribadi, tidak bisa diwakilkan. Sekali lagi, tidak bisa diwakilkan. Dia mau berjumpa dengan saudara, berjumpa dengan saya, berjumpa dengan kita secara pribadi. Maka milikilah saat teduh pribadi tiap-tiap hari, supaya kita semakin mengenal Dia dan juga mengalami Tuhan, mengalami kasih-Nya, mengalami kemurahan-Nya, mengalami segala yang baik dari Tuhan. Tuhan, terima kasih ada renungan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan juga mengalami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.